Kita akan melanjutkan kembali diskusi kita pada sesi yang kedua yang tadi sempat putus. Saya persilahkan kepada moderator untuk memandu kembali. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan dari Nurul akan dijawab oleh Fitri Alzara. Pada Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi pertanyaan Nurul menanyakan apakah proses purifikasi itu mempengaruhi hasil dari pengolahan tebu. Ya, kalau menurut saya itu mempengaruhi. Karena mengapa? Karena proses purifikasi ini bertujuan untuk menghilangkan atau membuang bahan zat organik dan anorganik yang terdapat dalam nira mentah dengan cara kimia dan fisik dengan dilakukan beberapa tahap. Nah, untuk tahapnya sendiri itu pada tahap yang pertama itu proses purifikasi ini dilakukannya filtrasi. Filtrasi itu untuk memperoleh nira yang bersih dan berkualitas gula yang baik. Dengan proses pertama ini dilakukannya penyaringan untuk nira, selanjutnya dipanaskan dengan tujuan untuk mengendapkan atau mengumpulkan beberapa jenis bahan gula. Kalau untuk pemanasannya itu dengan suhu 75 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dengan waktu beberapa menit. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu dilakukannya evaporasi. Dengan tujuan evaporasi ini mengeluarkan air dari nira dengan cara menguapkan nira. Nah, suhunya ini berbeda yaitu 60 sampai Celcius. Dan yang ketiga itu ada tahap yang dinamakannya kristalisasi. Nah, tahap kristalisasi ini untuk pH yang 5,5 dengan suhu 60 sampai 70 derajat Celcius. Dan selanjutnya yaitu ada tahap yang keempat, pemisahan kristal. Nah, pemisahan kristal itu menggunakan alat yang tadi, alat sentrifuge atau pemutaran untuk pemisahan kristal gula. Dan yang tahap terakhir yaitu adalah proses penyelesaian yaitu pengeringan kristal gula dengan tuner dryer dan rotor dryer. Nah, jadi untuk proses ini sangat mempengaruhi dalam pembuatan nira. Apakah Saudara Nurul sudah jelas atas penjelasan saya? Cukup jelas nih, terima kasih. Oke ya, saya tambahkan mengenai proses sulfitasi tadi. Ya, jadi memang proses sulfitasi itu mutlak diperlukan di dalam proses penjernihan. Artinya tanpa ada proses sulfitasi tidak dihasilkan gula dengan kualitas yang bagus. Jadi di dalam tebu itu selain ada gula ada bahan-bahan lain selain gula ya, terutama dari golongan senyawa golongan protein ya. Kemudian ada juga pigmen yang berasal dari kulit tebu ya, ada klorofil, ada xanthofil dan senyawa-senyawa pigmen turunan lainnya. Ini harus dibuang supaya tidak mengganggu proses kristalisasi dan juga tidak mengganggu warna gula. Nah, proses pembuangan senyawa-senyawa organik dari golongan protein dan senyawa-senyawa berwarna itu ditambahkan bahan yang disebut dengan sulfitasi tadi ya, dari senyawa sulfur. Nah, kemudian dari proses sulfur kemudian ditambahkan dengan batu kapur atau yang kemudian disebut dengan karbonatasi. Karbonatasi tentu tujuannya adalah untuk proses penjernihan, tetapi selain digunakan untuk menjernihkan, juga digunakan untuk mengikat sebagian sisa-sisa kapur, sisa-sisa sulfit atau bahan-bahan pada proses sulfitasi yang ditambahkan yang tidak berikatan dengan protein dan senyawa-senyawa berwarna. Mungkin itu tambahannya ya. Jadi artinya kalau tidak dilakukan sulfitasi, tidak dihasilkan gula dengan kualitas yang baik. Silakan moderator, dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin
Dipersilahkan untuk kelompok yang berasal dari kelompok teh. Baik, pada kelompok teh jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya. Baik, silakan. Baiklah, perkenalkan saya Putri Yulianza dari kelompok T2. Ingin bertanya kepada kelompok tebu 2. Dari segi kualitas tebu yang baik adalah secara umum memenuhi 3 persyaratan. Yang ingin saya tanyakan, 3 persyaratan seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Putri akan dijawab oleh Siti Nurma. Pada Siti, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Dari segi kualitas, tebu memiliki 3 syarat umum untuk pemilihan tebu yang baik, yaitu 1, masak, berarti tebu yang akan digiling harus memiliki kandungan gula atau rendemen yang mencukupi. Besarnya kandungan gula dipengaruhi oleh varietas, sistem tanam, iklim, dan tingkat kemasakan pada saat tebang. Yang kedua yaitu bersih. Berarti tebu yang akan digiling harus bersih dari kotoran, baik itu kotoran berupa tanah, daun, atau akar yang terikut pada saat tebang. Dan yang terakhir yaitu segar. Berarti waktu yang diperlukan dari mulai tebu ditebang, masuk pabrik hingga digiling harus secepat mungkin. Karena semakin lama waktunya, kandungan gula dalam tebu juga semakin menurun. Baik, terima kasih. Oke ya, saya akan membahas mengenai syarat yang ketiga, ya, di mana proses pengolahan gula harus secepat mungkin dilakukan dari proses pemanenan. Ya. Kenapa itu diperlukan? Karena ini sangat menentukan jumlah gula atau kualitas gula yang dihasilkan, ya, terutama dari segi rendemen. Jadi pada saat tebu itu dipanen dari ladang atau dari kebun, tentu dia dalam kondisi yang paling optimal atau paling bagus kadar gulanya. Tetapi pada saat kemudian disimpan, ya tentu karena ini tebu masih dalam kondisi hidup, ya artinya proses enzimatis itu masih berlangsung, proses biokimia masih berlangsung, akan terjadi beberapa reaksi. Nah, reaksi yang paling banyak terjadi pada reaksi hidrolisis akibat aktivitas enzim. Hidrolisis apa? Ya, tentu hidrolisis pada sukrosa. Sementara produk utama yang akan kita ambil dari tebu, sukrosa. Dari reaksi hidrolisis akan dihasilkan, atau dari reaksi hidrolisis pada sukrosa akan dihasilkan glukosa dan fruktosa, atau sering disebut dengan proses inversi gula. Nah, ini akan sangat merugikan dari segi kualitas gula, dari segi rendemen, dan dari proses pengolahan. Kenapa demikian? Karena gula yang sudah mengalami inversi, yang pertama akan menurunkan jumlahnya. Ya. Jumlah atau kadar gula di dalam tebu akan menurun. Itu kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, gula yang sudah mengalami inversi akan mengganggu proses pengolahan. Ya, memang persentase glukosa dan fruktosa di dalam nira itu diperlukan untuk stabilitas atau proses kristalisasi. Tetapi apabila jumlahnya berlebih, ya, atau berlebih kadar glukosa dan kadar fruktosanya, tentu akan menyebabkan proses kristalisasi menjadi terganggu. Itu adalah kerugian yang kedua. Kerugian yang ketiga, jadi kerugian yang ketiga dari proses inversi dari gula selama tebu didiamkan, tidak langsung diolah, adalah mempengaruhi warna. Ya. Jadi warna gula itu akan menjadi semakin coklat atau mudah mengalami pencoklatan apabila kadar glukosa dan fruktosanya tinggi, karena ini merupakan bahan-bahan prereduksi. Gula-gula reduksi cenderung gula yang lebih sensitif, terutama apabila masih terdapat senyawa-senyawa protein yang terdapat pada nira. Kemudian ada proses pemanasan, kemudian ada pemberian batu kapur, tentu akan menyebabkan mudah terjadi reaksi karamelisasi, akan mudah reaksi Maillard dan reaksi-reaksi karamelisasi yang dipicu oleh adanya gula reduksi. Nah, maka dari itu pengontrolan atau waktu tunggu dari panen sampai diolah menjadi tebu
itu menjadi faktor penting untuk pengendalian hasil atau kualitas produk gula. Ya. Mungkin itu penjelasan penting dari saya. Silahkan dilanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Baik, silakan. Saya Elsiulita dari kelompok tebu 1. Dalam pembuatan gula tebu itu kan pasti menghasilkan limbah baik padat, cair ataupun gas. Nah, menurut kelompok kalian limbah tersebut masih dapat dipergunakan kembali atau tidak? Terima kasih. Ya, silakan siapa yang mau jawab? Baik, pertanyaan dari Elsie akan dijawab oleh Salsabila. Pada Salsabila dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elsie. Limbah dari pengolahan tebu tersebut masih bisa dimanfaatkan. Di antaranya itu sebagai bahan untuk kertas melalui proses selulosa bioengineering dalam pulp kertas dan karton tahan air. Kemudian dapat digunakan sebagai alternatif pembangkit listrik, kompos, menjadi campuran dalam pembuatan paving block, kemudian menjadi bahan untuk pembuatan silika gel, juga sebagai bahan bakar atau bioetanol. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Elsie? Iya, baik. Terima kasih, Sal. Oke, saya tambahkan terlebih dahulu mengenai limbah tadi. Ya, di awal sudah dibahas dengan jelas bahwa limbah dari proses pengolahan tebu menjadi gula itu ada 2 limbah utama. Ya, yang pertama adalah bentuknya liquid atau cair yang tadi disebut dengan tetes. Tetes ini bisa diolah menjadi berbagai produk lagi. Ini merupakan produk antara ya. Tetes paling banyak dimanfaatkan untuk bahan baku industri pembuatan MSG. Ya. MSG. Kemudian yang kedua, paling banyak digunakan sebagai bahan baku untuk bioetanol. Untuk proses pembuatan bioetanol tadi sudah dijelaskan melalui proses fermentasi. Sementara untuk pembuatan MSG sama ya. Maksudnya adalah bahwa di dalam tetes masih mengandung gula dalam jumlah yang tinggi yang kemudian bisa digunakan sebagai sumber energi bagi bakteri ya, bagi bakteri untuk menghasilkan MSG. Bedanya pada jenis bakteri ya, pada jenis bakteri atau yeast tadi untuk menghasilkan etanol salah satunya adalah Saccharomyces cerevisiae dan turunan-turunannya. Sementara untuk menghasilkan MSG tentu diperlukan bakteri yang berbeda. Tetapi pada prinsipnya adalah gula yang terdapat di dalam tetes itu yang akan dikonversi menjadi produk MSG. Ya. Kemudian limbah yang kedua yang jumlahnya juga tidak kalah besar, itu limbah padat yang disebut dengan bagas atau ampas. Ini banyak sekali kegunaannya, banyak digunakan berbagai industri ya. Salah satunya bisa digunakan sebagai tadi ada paving block ya, ada juga bahan bakar. Kemudian bisa juga digunakan sebagai media pertumbuhan jamur, misalnya seperti pada pembuatan jamur putih ya, jamur merang itu bisa juga digunakan atau bisa juga digunakan untuk media tumbuh pada beberapa tanaman ya. Tetapi kalaupun tidak ada industri yang membelinya atau tidak digunakan untuk paving block atau digunakan bahan bakar, biasanya perusahaan gula menggunakannya digunakan sebagai pupuk ya. Jadi
tetap bisa digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Oke, mungkin itu aja tambahan dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya tanya. Baik, silakan Gilang. Baik, perkenalkan saya Gilang Davordana, berasal dari kelompok T2, ingin bertanya. Sesuai informasi yang pernah saya baca, kan terdapat 3 jenis proses pemurnian, yaitu secara kimia, secara fisika, dan kimia fisika. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan proses pemurnian dari ketiga proses tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Gilang. Pertanyaan dari Gilang akan dijawab oleh Michael Gultom. Pada Gultom dipersilakan. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Gilang. Yang pertama yaitu secara kimia, yaitu dengan memberikan bahan kimia yang kemudian bereaksi dengan kotoran membentuk endapan. Yang secara fisika yaitu dengan menggunakan pemanasan, pengendapan, pengapungan, dan penyaringan. Yang selanjutnya secara kimia fisika yaitu dengan mengubah sifat fisis suatu komponen sehingga mudah dipisahkan. Itu saja jawabannya. Kepada Gilang, apakah sudah dimengerti? Baik, terima kasih untuk Gultom, cukup mengerti. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Baik, silakan Febiola. Saya Febiola Atukasari dari kelompok T1. Izin bertanya, kan di dalam proses pengolahan tebu itu adanya nira merupakan hasil dari penggilingan atau ekstraksi yang merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap mutu yang dihasilkan. Yang ingin saya tanyakan, apa saja kriteria dari nira itu sendiri yang sangat mempengaruhi produk yang akan dihasilkan? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Febiola akan saya jawab. Nira yang baik bercirikan masih segar, rasa manis, harum, tidak berwarna, dan derajat keasamannya atau pH sekitar 6-7. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk sesi tanya jawabnya ya. Sebelum kita akhiri untuk kuliah kita hari ini, saya akan sedikit membahas mengenai gula rafinasi. Oke ya, jadi gula rafinasi ini merupakan gula yang kualitasnya paling bagus, terutama kalau ditinjau dari spek warna dan granulasinya ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari tingkat kemanisannya, tentu gula rafinasi ini kurang begitu manis ya. Makanya ada orang yang lebih suka mengkonsumsi atau membeli gula dari jenis gula yang agak sedikit kehitaman ya. Jadi banyak yang membelinya. Jadi gula rafinasi ini merupakan gula yang berasal dari raw sugar. Nah, berasal dari sugar. Jadi gula merupakan produk yang proses pengontrolannya itu jauh lebih ketat dari produk perkebunan yang lain ya, terutama dari segi kapasitas, kemudian peredaran, kemudian jumlah itu sangat diatur oleh pemerintah ya dari segi peredaran jumlah, sehingga pemerintah juga banyak membuat kebijakan, salah satunya pada saat produksi gula nasional turun ada kebijakan untuk memproduksi gula rafinasi. Nah, gula rafinasi ini bahan bakunya adalah raw sugar yang biasanya berasal dari Brazil. Bagaimana proses pengolahan atau bagaimana disebut dengan raw sugar? Raw sugar itu gula yang masih berwarna coklat atau masih kotor. Ya, biasanya diimpor dari
Brazil dalam bentuk gula curah yang masih sangat coklat dan kotor, banyak kotorannya ya. Nah, yang dilakukan oleh perusahaan adalah memurnikan kembali dengan proses pencairan. Jadi gula tadi dicairkan, setelah gula cair kemudian dimurnikan atau dibersihkan dengan metode yang hampir sama dengan proses pengolahan nira. Ya, terutama ditambahkan dengan sulfitasi, kemudian ditambahkan kapur. Nah, kemudian setelah terjadi flokulasi dan pemisahan antara kotoran dan gula, baru dilakukan proses kristalisasi. Nah, sehingga dihasilkan gula yang sangat putih. Tetapi kebijakan untuk impor gula rafinasi atau raw sugar itu jumlahnya sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Ya, jadi terutama dilakukan pada saat produksi gula nasional menurun tajam atau misalnya pada saat gagal panen tebu atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan produksi gula. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai gula rafinasi yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang ya.